Saudaraku, kita sudah bicara kekuatan yang luar biasa di balik jikalau kita menjadi satu. Ternyata ketika Tuhan menyatakan, mengungkapkan kehendaknya supaya setiap orang-orang percaya menjadi satu itu, Tuhan telah menyiapkan berkat yang sangat luar biasa. Ketika kita menjadi satu dan satu sama lain bisa sehati, sepikir, dan kompak serta mempunyai niat yang sama, dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang direncanakan yang tidak akan bisa dilaksanakan. Kalau kesatuan kita di dalam Kristus dan bekerja sesuai dengan maksud dan kehendak Kristus, nah luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan unlimited blessing. Dikatakan jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Jadi sehati sepikir, hidup bersama dalam satu kesatuan, hingga segala sesuatu kita lakukan dalam kesepakatan bersama, ternyata berkatnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan di dalam persetujuan di antara kita orang-orang percaya dalam Allah Tritunggal, di sana juga ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mengapa kita bersaksi, mengapa kita merindukan orang-orang juga beroleh persekutuan dengan kita, dikatakan supaya sukacitamu melimpah atau sukacitamu menjadi penuh. Jadi di dalam kebersamaan, kesatuan di dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyiapkan dan menyediakan sukacita penuh, sukacita melimpah. Dan di dalam kehidupan bersama itu sebenarnya bagi kita semua orang-orang percaya, kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita. Sehingga ketika ada perintah bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah, dan itu memang sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan orang-orang percaya yang selalu hidup di dalam satu kesatuan dan persekutuan yang indah, hangat, akrab, bagaikan satu keluarga sebagaimana kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kalau kita menilai, mempertimbangkan dan juga memahami bahwa di balik kehendak Tuhan supaya kita menjadi satu itu ada berkat-berkat yang sangat luar biasa, maka sudah semestinya untuk setiap orang percaya menjaga, memelihara keutuhan dan kebersamaan yang sudah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan kepada kita semuanya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menjadi pemecah belah atau troublemaker yang merusakkan persekutuan di antara kita satu sama lain. Kita sudah harus selalu berpikir dan berbuat bagaimana supaya ikatan kebersamaan kita itu semakin erat, kerjasama di antara kita itu semakin menggelinding layaknya sesuatu yang sifatnya natural. Ya, ini bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang dikondisikan, memang sudah itu menjadi cara dan bagian hidup kita ketika kita hidup bersama. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, kita harus memahami bahwa menjadi satu itu adalah kehendak Tuhan, dan di balik kehendaknya supaya kita menjadi satu itu Tuhan menyiapkan dan menyediakan berkat yang tak terhingga atau unlimited blessing. Sehingga rasanya kita rugi jikalau kita bersama tapi tidak bisa menjadi satu. Memang ada persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam penelitian. Ada orang yang merasa tetap sepi, kesepian sekalipun ada dalam satu persekutuan. Nah, ini yang seharusnya kita coba untuk atasi. Jangan sampai setiap orang merasa sendiri dalam kebersamaan. Nah, untuk itu maka dalam kehidupan kita bersama kita selalu memberikan ruang, tempat, dan waktu setiap orang untuk mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan karunia yang ada pada mereka. Dan kita harus selalu mengingatkan bahwa setiap orang percaya kepadanya Tuhan memberikan karunia rohani supaya bisa turut andil serta dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu tugas kita sebagai pemimpin utama gereja atau sebagai orang-orang yang mempunyai peran di dalam pengelolaan tata layanan gereja mestinya memberikan ruang kepada setiap orang percaya untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan karunia yang ada pada mereka semuanya. Nah, untuk mengimplementasikan itu di dalam gereja pelayanan di mana Tuhan mempercayakan kepada saya membangun satu slogan yang saya beritahukan kepada semua anggota gereja. Sedapat mungkin melibatkan sebanyak mungkin dalam pelayanan gereja. Sedapat mungkin menyediakan sebanyak mungkin aktivitas supaya setiap anggota gereja bisa menentukan pilihan kegiatan dan aktivitas mana di mana mereka bisa berperan serta. Nah, dengan slogan ini dan dengan
semangat ini, maka kita berusaha bagaimana supaya setiap anggota gereja mampu memutuskan pilihan aktivitas mana yang cocok dengannya, yang sesuai dengan karunia-Nya, sehingga setiap anggota gereja bisa terus serta ambil bagian dalam pelayanan. Dan kita harus ingat bahwa kita semua itu adalah dibangun menjadi satu kesatuan yang sistemik. Semestinya kita bisa saling mengikat satu sama lain dalam pelayanan secara sinergi, bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan, dan supaya sukacita Tuhan atas kita melimpah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.